Puluhan korban penipuan investasi perubahan subsidi bodong datangi kantor polisi untuk menuntut penanganan kasus. Mereka tertipu investasi perumahan dengan kerugian mencapai 1,2 miliar rupiah. Puluhan warga Cianjur, Jawa Barat yang menjadi korban penipuan perumahan bersubsidi mendatangi Mapolsek Pacet. Mereka datang untuk menindaklanjuti hasil laporan sebelumnya, mengingat pengembang proyek hingga saat ini masih berkeliaran bebas. Warga menuntut pelaku segera ditangkap dan kasus penipuan ini dituntaskan. Sampai hari ini kita tetap menunggu kabar dari yang DPO 2 orang, yang mana itu sebagai otak pelaku di perumahan Bayangkara Village ini. Dengan kita ngobrol teman-teman yang jadi korban, mungkin intinya kita pengen uang balik. Kalau misalkan balik uang, walaupun tidak ada pembangunan karena melihat progres tidak ada perkembangan di sana, mungkin intinya kita pengen uang balik, itu aja sih. Saat ini polisi sudah mengamankan 2 pelaku penipuan dan tengah memburu 2 pelaku lainnya. Jadi kita bantu, kita upayakan bahwa keinginan mereka juga itu adalah tercapai. Nilai kerugiannya kurang lebih 900 juta. Ada 2 yang sudah kita amankan, 2 lagi masih DPO. Itu yang akan kita kejar. 2 orang itu mudah-mudahan dalam waktu singkat sudah bisa. Sebelumnya ratusan orang menjadi korban perumahan subsidi bodong. Dengan uang muka 6 juta rupiah dan cicilan 900 ribu rupiah per bulan, warga dijanjikan memiliki rumah subsidi tipe 36 dengan luas tanah 72 meter. Namun setelah 1 tahun, rumah yang dijanjikan tak kunjung ada, dan wilayah yang akan dijadikan perumahan tersebut juga tidak ada. Sementara pihak pengembang terus memberikan alasan yang berbeda-beda. Akibatnya para korban dirugikan hingga 1,2 miliar rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dihebohkan dengan kabar meninggalnya seorang bayi yang lahir dengan jenis kelamin perempuan, namun saat meninggal dunia ternyata berjenis kelamin laki-laki. Keluarga sang bayi pun kini menuntut pertanggungjawaban RSUD Nganjuk yang diduga lalai dalam kasus ini. Inilah video amatir yang merekam proses pemakaman bayi laki-laki yang diberi nama Ali di Pemakaman Umum Desa Sonobekel, Tanjung Anom, Nganjuk, Jawa Timur. Meninggalnya bayi ini menghebohkan warga sekitar karena saat dilahirkan pada 18 Agustus lalu, bayi pasangan Ferry Sujarwo dan Arum Rosalina ini diketahui berjenis kelamin perempuan. Kasus ini berawal pada 18 Agustus lalu saat bayi dilahirkan. Pihak RSUD Nganjuk memberitahu bahwa bayi berjenis kelamin perempuan. Karena prematur atau belum cukup umur, bayi langsung dimasukkan ke dalam inkubator, sementara ibunya diperbolehkan pulang keesokan harinya. Pada tanggal 19 Agustus, berbekal surat keterangan lahir yang diberikan pihak rumah sakit, ayah sang bayi langsung mengurus akta kelahiran dengan diberi nama Arya Sirli Al-Naira. Namun, pada tanggal 27 Agustus, kondisi bayi kritis dan akhirnya meninggal dunia. Orang tua bayi pun langsung membawanya pulang ke rumah untuk dimakamkan. Namun saat akan dimandikan, pihak keluarga terkejut karena sang bayi ternyata berjenis kelamin laki-laki, bukan perempuan seperti surat keterangan lahir dari RSUD Nganjuk selama ini. Yang jelas, klien kami dirugikan baik secara material maupun imaterial. Secara materialnya nanti akan kita hitung, tidak bisa kita buka dalam sesi ini. Kalau kerugian imaterial sudah jelas, klien kami merasa was-was, merasa resah, telah kehilangan seorang anak ya. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, pihak RSUD Nganjuk mengaku sedang melakukan audit investigasi internal. Rumah sakit ini sekarang masih melakukan audit investigasi internal yang dilakukan oleh tim etik rumah sakit. Jadi prosesnya sedang berjalan ini. Kita tunggu itu. Selain menunggu hasil investigasi internal RSUD Nganjuk, pihak keluarga juga tengah menunggu hasil tes DNA bayi. Keluarga bayi akan menuntut RSUD Nganjuk jika terbukti terdapat kelalaian ataupun kesalahan dalam kasus ini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.
Seekor babi hutan di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan menjadi perbincangan dan memicu penasaran warga. Apa penyebabnya? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.